Suatu ketika saya sedang berceramah di salah satu masjid di Jalan Riau, Pekanbaru. Keluar dari masjid itu, saya diperlihatkan posting salah seorang yang rumahnya dekat dari masjid itu. Bunyi postingnya, anjing sedang menggonggong di dekat rumah saya. Yang dia maksud anjing itu saya. Lalu lama saya termenung, kenapa dia membenci saya? Siapa yang menyuruh dia membenci saya? Saya suruh cari siapa orang ini, di mana dia mengaji, apa yang dia pelajari, siapa gurunya. Setelah dicari-cari, barulah tahu dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, besuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Abdul Somad adalah pelaku bid'ah, maka berarti dia dhalalah dan dia finnar. Maka Abdul Somad adalah mungkar, maka dia mesti dihabisi karakternya. Itulah mengapa dia bilang saya anjing. Lalu saya cari-cari, adakah ustadz ulama di dunia ini yang dianjingkan? Ternyata ada. Namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru saja meninggal. Judul bukunya Iskatul Kalbil Awi Abdullah bin Yusuf Al-Qardawi. Membungkam anjing menggonggong Yusuf Qardawi. Kalau orang selevel Yusuf Al-Qardawi yang ulama dunia saja dianjingkannya, apalagi lah Abdul Somad. Kalau preman menganjingkan saya, itu biasa. Tapi kalau orang mengaji ke masjid, berarti itu keyakinan. Jadi semua pelaku bid'ah ini anjing. Itu akar yang pertama. Akar yang kedua, bahwa orang yang bertawassul itu musyrik. Sedangkan saya kalau berdoa bertawassul dulu. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa akhussu bidzikri ahli silsilatit tariqah an-naqsyabandiyah Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi, Syekh Khalid al-Baghdadi al-Kurdi, Syekh Abdullah Afandi, Syekh Sulaiman Al-Qarimi, Syekh Sulaiman Zuhdi, Syekh Abdul Wahab Rokan, sampailah ke guru-guru kami. Komplitlah sudah pelaku bid'ah dan musyrik. Tinggal satu lagi, kafir. Abdul Somad itu kafir. Kenapa? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihan. Ar-Rahman 'alal arsyistawa mesti difahami al-julus wal istiqrar. Allah itu duduk di atas kursi, duduk di atas arasy. Kalau tidak meyakini Allah duduk di atas arasy, berarti dia kafir. Jadi Abdul Somad itu pertama mubtadi, pelaku bid'ah. Yang kedua musyrik karena bertawassul. Yang ketiga kafir karena mentakwil. Maka saya yang belajar mesti menunjukkan dalil amalan saya. Itulah asal muasal saya tulis buku ini. Kenapa 37 masalah populer? Karena waktu menyusun buku ini umur saya 37 tahun. Assalamualaikum Ustaz, coba terangkan perbezaan ahli sunnah dengan syiah. 5 aja. Ustaz ini dari tadi 5 aja. Beza kita dengan ahli sunnah dengan syiah 5. 1. Syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila mati, bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh
Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim tinggal digantikan oleh Ali Ridha. Sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdap, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, "Hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar juga? Keluar imam, keluar imam." Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir, halal darahnya. Apakah tuan puan percaya pada imam 12 ini? Kafir, halal darah. Itulah letak persimpangan kita dengan Syiah. 2, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal mesti digantikan oleh Sayyidina Ali. Maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir. Maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kasrus sonamain, doa untuk menghancurkan dua berhala Quraisy. Allahumma al'anhuma. Setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita Ahlussunnah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar. Wa ala alihi wa ashabihi. Keluarganya kita cinta. Saya cinta Hasan, saya cinta Husain, saya cinta Fatimah, saya cinta Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, saya cinta ahli bait. Tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi. Sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali 3: Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Maka mereka tak menerima riwayat Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kafir. Mereka tak menerima riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kafir. Bila kita sebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, apa kata mereka? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang yang berkata Syiah itu saudara kita, dia kawan kita, kita beza-beza sikit aja, macam beza Maliki, Hanafi, Hambali. Oh macam tu ya, ya. Jadi kalau nanti engkau sholat tarawih, engkau katakan Abu Bakar radhiyallahu an, dia di sebelah engkau mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Boleh engkau kata engkau kawanku, engkau peka ke bodoh? 3, Quran yang sekarang tidak original, karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Utsman, Mus'haf Utsmani. Utsman punya kerja. Mereka bakar Quran yang original, mereka buat Quran baru. Sedangkan kita Ahlussunnah mengatakan Quran itu mutawatir. Apa makna mutawatir? Rawahu jam'an an jam'an yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Mereka tidak. Kata mereka Quran yang asli Mushaf Fatimah. 4, mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Al-mut'atu aqidatuna. Nikah mut'ah adalah akidah kami. Itu siapa yang tidak mau nikah mut'ah, maka berarti dia tidak. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti, tunai, sah. Nah, banyak yang nak kan? 6, dia ada taqiyah. Susah berdebat dengan Syiah sebab dia taqiyah. Taqiyah berlindung. Bila di sini banyak Ahlussunnah, awak Syiah. Saya Sunni. Saya Sunni. Bila banyak di sini mulai 50-50, 50%, 50%, awak Sunni ke sini? Saya Susi. Sunni Syi'i. Ingat, berhati-hati dengan Syiah. Bagaimana dengan Wahabi, Ustaz? Adik-beradik dia. Dia tak terima kalau bukan ustaz ulama dia. Ulama dia tak banyak. Bila tidak ulama dia, maka dia katakan pelaku bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Macam mana Abdul Somad? Abdul Somad ustaz ahli syubhat. UAS, ustaz ahli syubhat. Dia ejek-ejek saya. Dia ejek-ejek saya di internet. Ustaz tak marah? Tak. Kenapa Ustaz tak marah? Saya tak pernah baca komen. Ada sebagian saya baca. Oleh sebab itu maka ini dia tak boleh menerima perbezaan. Asal beza dengan dia bid'ah. Beza sikit bid'ah.
Padahal perbedaan ulama itu tak pernah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i kerana kunut subuh. Tak pernah Imam Maliki membid'ahkan mazhab Syafi'i kerana basmalah jahar. Maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bid'ah. Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka tidak. Mereka berpahaman isi surga itu cuma 3 aja. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam semua. Nauzubillah. Lalu bagaimana cara kita selamat? Tak lain tak bukan belajar, mengaji, pahami mazhab-mazhab.